Harga batubara turun 0,6 dolar Amerika di 121,55 dolar Amerika per ton di Kamis waktu setempat. Informasi komoditas, harga batubara turun dibayangi India akan meningkatkan impor batubara kokas dari Amerika Serikat. Harga emas turun tipis tertekan penguatan dolar Amerika Serikat, sementara harga minyak melanjutkan penguatan ke posisi tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Harga batubara turun 0,6 dolar Amerika di 121,55 dolar Amerika per ton di Kamis waktu setempat. Pelemahan harga batubara di tengah langkah India yang berencana meningkatkan impor batubara kokas dari Amerika Serikat untuk mendiversifikasi pasokan energi seiring negosiasi dagang dan tekanan tarif dari Presiden Donald Trump. India merupakan importir besar batubara kokas di 2025. Impor batubara kokas India meningkat 9,6% menjadi 62,6 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri baja yang terus berkembang. Harga emas turun tipis di Jumat pagi waktu Asia seiring penguatan dolar Amerika ke level tertinggi hampir 1 bulan. Ditopang data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan prospek hawkish The Fed. Di sisi lain, investor kini menunggu rilis data inflasi PCE terbaru Amerika, indikator inflasi favorit The Fed, untuk mengukur arah kebijakan suku bunga. Melansir Reuters, emas spot turun 0,1% ke 4.995,91 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak melanjutkan kenaikan yang signifikan di Jumat pagi waktu Asia, setelah sebelumnya melonjak ke posisi tertinggi 6 bulan. Harga minyak mentah WTI Amerika untuk kontrak Maret 2026 naik 0,60% di 66,80 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah Brent naik 0,42% di 71,97 dolar Amerika per barrel. Secara mingguan, harga minyak mentah sudah melonjak hingga 6% lebih setelah Presiden Donald Trump menetapkan tenggat waktu bagi Iran untuk mencapai kesepakatan nuklir. Bagi sumber untuk KDXC. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,44% di level 66,69 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,05% di 17.265 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,85% di level 5.039 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah tipis di 0,09% di 4.113 ringgit Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, nilai tukar rupiah berbalik menguat terhadap dolar Amerika jelang akhir pekan, meski indeks dolar Amerika masih bergerak di level atas. Dikutip dari data Artia hingga Jumat siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,09% di level 16.873 per dolar Amerika. Rupiah bangkit usai melemah hingga ke 16.917 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,11% di level 16.894 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar bertahan di dekat puncak 1 bulan di 97,89 dan berada di jalur kenaikan mingguan lebih dari 1%. Penguatan dolar Amerika ditopang data ekonomi Amerika yang lebih baik dari perkiraan. Data terbaru menunjukkan klaim tunjangan pengangguran baru di Amerika turun lebih besar dari perkiraan yang menegaskan stabilitas pasar tenaga kerja. Selain itu, prospek kebijakan hawkish dari The Fed serta meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran ikut menopang posisi indeks dolar Amerika. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.874 rupiah, posisinya melemah tipis di 0,08%. Kemudian terhadap euro di 19.972 rupiah, pound sterling di 22.691 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 108,72 rupiah. Ke informasi emiten pemirsa, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau ADMF resmi meliris laporan keuangan tahun 2025, di mana persiapan mencatatkan pertumbuhan pendapatan tipis namun menghadapi tekanan pada sisi laba bersih akibat kenaikan beban operasional.
Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau ADMF membukukan laba bersih sebesar 1,54 triliun rupiah sepanjang tahun buku 2025. Perolehan tersebut turun 14,7% year on year dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang tercatat di 1,81 triliun rupiah. Di tengah penurunan laba bersih, Persero mampu mencatatkan kenaikan pendapatan 2,9% year on year menjadi 12,12 triliun rupiah dari 11,78 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar pendapatan masih berasal dari pembiayaan konsumen yang di 7,55 triliun rupiah, meningkat dari 7,15 triliun rupiah di 2024. Pendapatan sewa pembiayaan naik menjadi 421,5 miliar rupiah dari sebelumnya di 266,45 miliar rupiah. Namun beban operasional perseroan naik menjadi 10,14 triliun rupiah dari 9,5 triliun rupiah di 2024. Selain itu, perseroan juga mencatatkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mencapai 1,89 triliun rupiah. Terkait kondisi ini, laba sebelum pajak turun menjadi 1,98 triliun rupiah dari 2,28 triliun rupiah di 2024. Dari sisi neraca, total aset perseroan per akhir 2025 di 38,52 triliun rupiah, relatif stabil dibandingkan 38,37 triliun rupiah di 2024. Liabilitas total kewajiban turun tipis menjadi 23,49 triliun rupiah dari 23,82 triliun rupiah. Ekuitas perseroan meningkat menjadi 15,03 triliun rupiah dari 14,54 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, di tengah perkembangan dari sisi fundamental secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham ADMF mengikuti posisi dari indeks harga saham gabungan naik signifikan di sesi pertama pada pagi tadi, kemudian lebih cenderung bergerak melemah atau berbalik ke zona merah. Saya akan coba sampaikan pemirsa dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.900. Posisi ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di 8.850. Beberapa menit pasca pembukaan, posisi ADMF melaju cukup kencang menyentuh di level 9.000 dan ini merupakan level tertinggi secara year to date. Posisi ini terdampak aksi profit taking. Saham ADMF berbalik ke zona merah dengan melemah dalam di 8.700. 10.15 pelemahan terpangkas ke 8.750, 11.30 berbalik ke zona hijau di 8.850 dan pembukaan sesi kedua kembali bergerak di zona merah di 8.825. Sementara secara 6 bulan terakhir pemirsa di September, saham ADMF bergerak di level 8.900-an, Oktober tertekan, November, Desember hingga Januari di 8.875 di November, kemudian mengalami pelemahan yang cukup dalam di Februari, 2 Februari menembus di level 8.000-an, kemudian memasuki perdagangan atau pekan kedua di Februari, saham ADMF melesat ke level 9.000-an untuk hari ini, dan hari ini berbalik melemah di 1,41%, 8.725. Sementara dari sisi valuasi pemirsa, PER-nya di 7,08 kali, PSR-nya di 1,07 kali, PBV-nya di 0,73 kali, masih di bawah 1 kali, dan PCFR di 24,11 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.